Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan contoh soal 1 di halaman 500 pada buku manajemen operasi J. Heiser. Dari buku sudah ada tabelnya seperti ini. Seperti yang kita ketahui ada 3 situasi ya. Yang pertama situasi sekarang, yang kedua strategi rantai pasokan, yang ketiga adalah strategi penjualan. Di sini kita ketahui juga penjualan ada biaya bahan baku, biaya produksi, biaya tetap, dan laba. Diketahui biaya bahan baku 60% dari penjualan, jadi 60% dikalikan penjualan sama dengan 60.000. Biaya produksi 20% dari penjualan, jadi 20% dari 100.000 sama dengan 20.000. Yang jadi pertanyaan, untuk meningkatkan laba sebesar 50% atau meningkat 5.000, apa yang dilakukan pada strategi rantai pasok dan apa yang dilakukan oleh strategi penjualan? Baik, kita akan membahas apa yang dilakukan oleh strategi rantai pasokan untuk meningkatkan laba sebesar 50% atau ya, sebesar 5.000 menjadi 15.000. Kalau kita lihat di tabel ini, dari 10.000 menjadi 15.000. Yang pertama yang dilakukan adalah mengurangi biaya bahan baku sebesar 5.000 untuk dialihkan menjadi laba. Langkah yang dilakukan dalam strategi rantai pasokan ini adalah mengurangi biaya bahan baku sebesar keuntungan yang ingin didapatkan sebesar 5.000. Jadi komposisinya biaya bahan baku menjadi 55.000, biaya produksinya tetap, biaya tetapnya juga, labanya meningkat 5.000, maka akan dihasilkan laba yang meningkat sebesar 50% dari 10.000 menjadi 15.000, yang dalam artian 10.000 ditambah 5.000. Komposisi laba yang tadinya 10% menjadi 15% dari penjualan, yaitu dihitung dari laba yang dihasilkan dibandingkan dengan penjualan dikalikan 100%, maka didapatkan hasil 15%. Untuk komposisi biaya bahan baku berubah menjadi 55%, yang awalnya tadi 60%. Jadi menjadi 55% dari penjualan, yang bisa kita hitung dari biaya bahan baku dibagi penjualan dikalikan 100%. Dalam hal ini 55.000 dibagi 100.000 dikalikan 100%, maka akan didapatkan hasil 55%. Baik, dapat kita simpulkan bahwa perubahan yang terjadi di biaya bahan baku menurun sebesar 5%. Ya, dari 60% dikurang 55% menjadi 5%. Yang didapatkan dari biaya bahan baku situasi sekarang dikurangi dengan biaya bahan baku dengan menggunakan strategi rantai pasok. Dalam hal ini 60% dikurang 55% didapatkan hasil 5%. Jadi perubahan yang terjadi itu adanya perubahan sebanyak 5%. Berapa persentase perubahan yang terjadi ketika kita menggunakan strategi rantai pasokan? Persentase perubahan yang terjadi di strategi rantai pasokan adalah perubahan yang terjadi di biaya bahan baku dibagikan dengan persentase biaya bahan baku situasi sekarang dikalikan 100%. Jadi perubahan 5% ini dibandingkan dengan 60%. Ini tadi kan ada selisih 5%. Perubahannya dibandingkan dengan proporsi awalnya 60% dikalikan dengan 100%, maka didapatkan 8,3%. Jadi persentase perubahan yang terjadi di strategi rantai pasokan adalah sebesar 8,3%. Ini ya, 8,3%. Kita ulang lagi. Langkah pertama tadi adalah mengurangi biaya bahan baku sebesar 5.000 untuk dialihkan untuk menjadi laba.
Di sini berkurang 5.000, di sini bertambah 5.000. Maka laba akan meningkat sebesar 50% dari 10.000 menjadi 15.000. 50% dari 10.000 kan 5.000. Jadi 10.000 ditambah dengan 5.000. Komposisi biaya bahan baku berubah menjadi 55% yang kita dapat dari alokasi komposisi biaya bahan baku yang terbaru dibagikan dengan penjualan dikalikan dengan 100%, maka akan didapatkan hasil 55%. Maka perubahan yang terjadi di biaya bahan baku menurun sebesar 5%, dari 60 menjadi 55%. Berapa persenkah perubahan yang terjadi? Persentase perubahan yang terjadi, perubahan tadi dibandingkan dengan persentase awal, 5 dibagi 60 dikalikan 100%, maka didapatkan hasil 83%. Jadi jawabannya adalah 83%. Selanjutnya kita membahas yang dilakukan oleh strategi penjualan. Kalau kita lihat tabel, untuk mendapatkan laba sebesar 15.000, maka perusahaan harus menaikkan tingkat penjualan menjadi 125.000 dengan komposisi sebagai berikut. Penjualan 125.000, biaya bahan baku yang 60% dari penjualan menjadi 75.000, biaya produksi yang 20% dari penjualan menjadi 25.000, biaya tetapnya tetap, cuma persentasenya berkurang ketika 10.000 dibandingkan dengan 125.000 menjadi 8%. Labanya meningkat 50% dari 10.000 menjadi 15.000. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara menghitung untuk mendapatkan jumlah kenaikan penjualan 25.000 dari 100.000 menjadi 125.000? Kita tidak bisa menebak ya, kita tambahkan satu-satu, kita harus menemukan logikanya. Baik. Yang kita ketahui, biaya bahan baku adalah 60% dari penjualan. Biaya produksi 20% dari penjualan. Biaya tetap berarti adalah sisa dari 60% dan 20%. Biaya tetap dan laba berarti adalah sisanya, sisa dari biaya bahan baku dan biaya produksi. Dalam hal ini biaya tetap ditambahkan laba berarti sisa dari 80%. Sebanyak 20% dari penjualan yang didapatkan dari 100%. Penjualan ini adalah 100% ya. 100% dikurang dengan persentase biaya yang sudah kita ketahui, 60% dari biaya bahan baku dan 20% dari biaya produksi. Oke, kita ketahui biaya tetap ditambahkan dengan laba adalah 20% yang merupakan sisa dari persentase biaya bahan baku dan biaya produksi. Kita ketahui juga biaya tetap sebesar 10.000. Laba meningkat dari 10.000 menjadi 15.000. Biaya tetap ditambah dengan biaya laba adalah 25.000 yang bisa diartikan 20% dari penjualan. Kita turunkan lagi, 25.000 sama dengan 20% dikali dengan penjualan. Berarti kita dapatkan penjualan sama dengan 25.000 dibagi dengan 20% sama dengan 25.000 dibagi 20 per 100. Jadi kita dapatkan 25.000 dikali 100 per 20 sama dengan 125.000. Lalu peningkatan penjualan yang terjadi
adalah sebesar 25.000. Tadi 125.000 dikurang 100.000 sama dengan 25.000. Lalu berapa persentasenya perubahan yang terjadi, peningkatan penjualan, dibagi dengan penjualan situasi sekarang, dikalikan dengan 100%. Ya, 25.000 dibagikan 100.000, dikalikan dengan 100% menjadi sama dengan 0,25 dikali 100% sama dengan 25%. Berarti perubahan yang terjadi ketika kita menggunakan strategi penjualan adalah dengan meningkatkan penjualan sebesar 25%. Kita dapatkan tadi yang sebelumnya ketika menggunakan strategi rantai pasokan. Ini tadi ketika menggunakan strategi rantai pasokan, maka untuk meningkatkan laba sebesar 50% dari 10.000 menjadi 15.000, yang dilakukan adalah dengan mengurangi biaya bahan baku sebesar 8,3% atau hanya 5% dari keseluruhan. Kalau kita bandingkan dengan ini tadi, berarti untuk meningkatkan laba 50% dari 10.000 menjadi 15.000, yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penjualan sebesar 25%. Ini jawabannya. Oke. Lalu apa yang terjadi ketika kita ketahui biaya bahan baku misalnya ditetapkan 50%, biaya produksi 20%, berarti biaya tetap dan biaya laba adalah sisanya. Tadi 50 ditambah 20 kan menjadi 70, berarti sisanya adalah 30%, berarti 30% dari penjualan. Kalau kita ketahui di sini laba 15.000 ditambah dengan biaya tetapnya 10.000, berarti 25.000 sama dengan 30%. Sisa dari persentase biaya bahan baku dan biaya produksi kan 30% tadi, kalau ini 50%. Jadi itu menyesuaikan. Untuk pertanyaan bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.